Ya kalau ayah kan laki-laki, ya udah pasti kalau sakit tuh nyarinya emak. Kayaknya dipeluk emak itu paling tidak 15% rasa sakit itu hilang beneran ndak? Iya ya. Ya begitu juga kalau lagi sakit hati ndak? Kalau lagi sakit hati gitu kayaknya baru inget emak. Nah itu kadang-kadang tuh laki-laki gitu tuh. Lo kalau lagi pacaran senang-senangnya lupa emak. Pas bagian putus nyariin emak. Dia saat melihat anak sakit itu kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Sekarang di saat udah ngeliat si abang sembuh gimana? Udah balik lagi kan? Cuek. Sendiri. Tapi ya kita maunya ya anak-anak sehat. Alhamdulillah kita bisa ngerasain anak-anak kita tuh sesama saudaranya mereka udah ngerasain oh kalau salah satu lagi sakit atau lagi ada masalah harus kayaknya yang dua udah bisa ngeliatin ya ndak ya. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan karena orang bahagia biasanya selalu diikuti dengan kesehatan. Imun ya. Bahagia itu adalah salah satu imunitas buat kesehatan kita. Buka dong dah, udah lama nih. Panas ya. Panas ya? Panas. Nih biar dingin. Aduh. Dingin. Makin panas. Buka, udah lama nih kita nggak ketemu di Taman Curhat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada background. Hey, kok di situ? Sini kalau berani. Oke, abang-abangan gue, dan gue ketemu lagi bersama gue dan bini gue, tentunya Narji dan Dia Narji di Taman Curhat. Woi, kangen ya, udah lama ya. Jangan senang-senang. Kenapa? Anak lagi pada sakit. Iya, aduh sedih. Ini sampai ngurusin, sampai ketularan radang juga ini, batuk-batuk. Enggak, kan enggak kayaknya dimana. Emang ngaruh banget ini ya, cuacanya ya. Cuaca Allah, kayak begini nggak di mana-mana ya. Kemarin juga waktu kan Simbah lagi ada di sini gara-gara sakit juga. Kita bawa ke sini ke Jakarta biar Simbah ada yang ngurus. Gimana sih perasaan seorang ibu kalau lihat punya anak itu lagi sakit? Ya yang pasti sedih. Terus udah gitu repot kan ya. Anak sakit tuh manjanya luar biasa, ngejagainnya tuh. Sini. Ngejagainnya kamu nggak sakit kan? Ya, super lah. Terus diajak ke dokternya susah, minum obatnya juga harus kita yang nyuapin, padahal dia udah 15 tahun, cuma tetap aja jadi kayak bayi lagi ngurusinya ya. Jangankan yang anak 15 tahun, orang mbah aja yang sakit tetap harus disiap-siapin obatnya. Tapi Nda tuh melakukannya dengan gimana tuh Nda? Meskipun lihat kan seharusnya si abang biasanya udah kalau lagi sehat ke mall minta sendiri, ini minta sendiri. Pas bagian sakit malah maunya tidur aja dikelonin. Ya beda. Mungkin namanya anak-anak jadi ya kayak gitu ya. Jadi kalau sakit ya sisi bayinya keluar lagi, walaupun dia dicium aja udah susah kan, dipeluk aja udah susah. Waktu sakit ya tetap aja tidurnya dipeluk gitu-gitu. Cuma memang kita tuh emang sekarang tuh emang harus ini deh ya, benar-benar jaga kesehatan, banyak minum air putih. Terus vitamin, terus makannya tuh jangan sembarangan. Buah, sayur, jangan yang pedes-pedes. Nih, lo tau nggak? Anak gue sakitnya apa airnya? Gejala tipes. Airnya udah ketahuan karena begitu. Ternyata di musim kayak begini dia cuma salah makan dikit. Ternyata gejala tipes, lidahnya udah putih semua, panasnya sampai 40 malam-malam. Gimana tuh Ndak? Melihat anak remaja tiba-tiba demamnya sampai 40. Ini anak bontot kita jahil. Hey, sini kalau berani syuting. Jadi kemarin abang tuh demam hampir udah 40 lebih ya, 40, berapa. Itu tuh sampai menggigil, terus sampai udah dikompres segala macem. Tapi untungnya anaknya tuh minum air putihnya tuh banyak. Jadi turunnya tuh cepet pas sudah dikasih paracetamol. Tentunya ibu nggak tidur ya. Nah itu bolak-balik ngurusin anak-anak. Lu abang-abangan gue ada dan lu kayak gitu juga nggak sih pasangan muda nih kalau punya anak lagi sakit? Gue aja yang udah punya anak 3 ngalamin ngurus dari bayi 3 gini,
begitu yang dewasa sakit gitu, gue aja jadi nggak mau kemana-mana, kayaknya ya di rumah aja bentar-bentar. Bukan dia yang bangun, kita ya. Iya, kita yang bangun. Kita yang bangun bentar-bentar ngecek, bang demam lagi nggak? Bang ini lagi nggak? Gantian yang ngurus ayahnya tetap nggak mau kan? Iya. Nah itu yang jadi dilema. Nggak mau. Apa seorang anak laki-laki atau anak laki atau perempuan juga kalau sakit itu pasti maunya deket emak, gitu nggak sih, Ndak? Ya ayah dulu gitu nggak? Ya kalau ayah kan laki-laki, ya udah pasti kalau sakit itu nyarinya emak. Kayaknya dipeluk emak itu paling tidak 15% rasa sakit itu hilang beneran, Ndak? Iya ya. Ya begitu juga kalau lagi sakit hati, Ndak? Kalau lagi sakit hati gitu kayaknya baru inget emak. Nah itu kadang-kadang tuh laki-laki gitu tuh. Kalau lagi pacaran senang-senangnya lupa emak. Pas bagian putus nyariin emak. Tapi cuaca ekstrim gini cuma di Tangsel aja apa Jabodetabek ya? Semua. Tadi ayah juga kemarin ayah sempat mampir ke daerah Cirebon. Panas. Parah banget. Makan di Tegal, sempat ke rest area Tegal. Makan di situ, ya Allah, ndak itu rest area perasaan antara debu sama udara, kayaknya banyakan debu, ndak? Jadi setiap ada mobil lewat dikit, jadi orang tuh maunya berdiam diri di AC. Sedangkan kelamaan di AC juga seharian kan nggak baik juga. Gak enak badannya ya. Kayak itu. Nah, ndak nih kalau ndak melihat anak itu maunya kan sehat terus ya. Dia saat melihat anak sakit itu kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Sekarang di saat udah ngeliat si abang sembuh gimana? Udah balik lagi kan? Cuek. Sendiri. Tapi ya kita maunya ya anak-anak sehat. Jadi kayak kalau sakit tuh kayak kita ada suatu penyesalan. Aduh, tahu gitu kemarin nggak boleh jajan sembarangan. Tahu gitu kemarin nggak boleh beli minuman di pinggir gitu. Ini figuran dibayar berapa sih bolak-balik ini? Hei, kamu dikasih uang berapa sih bolak-balik ini? 4.000. 4.000. Buat beli apaan 4.000, Pak? Pak, 4.000 buat beli apaan, Pak? Jajan. Nah itu nih contoh nih. Yang sombong ini nih yang kecil. Kenapa? Jadi kemarin dicium mama abangnya. Oh, jauh-jauh jangan cium-cium aku nanti ketularan. Sombong banget kamu. Nah itu antara dan kita sebagai bapak bisa melihat ya, ternyata rasa sayang saudara itu kelihatan dari kecil loh. Nih contohnya waktu yang paling gede sakit, si abang kemarin sakit. Doain ya. Terusnya juga yang dua itu langsung kelihatan biasanya berantem, rewel. Dia kayaknya mainnya juga kayak bisik-bisik gitu, kayak takut ganggu abangnya tidur atau ntar abangnya sakit nggak bisa tidur gitu. Kelihatan gitu. Nah itu juga sebaliknya kalau waktu yang ini kecil sakit, si abang juga bolak-balik kamar kan, ngelihat si bocil gimana gitu. Nah, alhamdulillah kita bisa ngerasain anak-anak kita tuh sesama saudaranya mereka udah ngerasain, oh kalau salah satu lagi sakit atau lagi ada masalah, harus kayaknya yang dua udah bisa ngeliatin ya, Ndak ya. Kalau satu lagi kita omelin, yang dua juga kayak yang kasihan banget sih adik gue lagi diomelin gitu kan. Nah kalau enggak sih sekarang lebih ke ini ya, sering bikin jus gitu kan, karena anak-anak kalau misalkan dipotongin buah gitu ya kadang males-malesan makannya. Jadi pokoknya kita tuh sebagai ibu harus banyak trik. Jadi kalau misalkan dipotongin melon dilihat masih utuh nih, ya udah angkut bikin jus. Kita tanya Pak Ik. Pak Ik lebih suka makan buah langsung dipotong apa di jus? Kalau Pak Ik dipotong buahnya. Iya, paling suka buah apa Pak Ik? Melon sama semangka. Iya. Kan waktu kecil seneng banget jeruk. Bentar-bentar kalau ayah pergi. Ayah juga suka jeruk. Suka juga jeruk. Makanya nih diantara anak-anak kita nih salah satu anak yang paling doyan sayur sama buah dia nih. Dia tuh dari kecil sampai sekarang Juga suka di jus. Oh suka di jus juga. Pak Ik mau ayah jus. Jus Pak Ik tinggal disedot. Jadi mungkin di sana juga apalagi yang kerjanya itu memang harus keluar rumah ya. Mungkin lebih berasa banget kali ya cuaca kayak gini ya. Harus ngerasain panasnya jam-jam siang begini, terus debu, terus memang tuh tadi ya hendak ke dokter itu ya, semua keluhannya tuh batuk saut-sautan.
Ya di sini sih di Pamulang orang batuk-batuk, di Pekalongan orang batik-batik nak. Batik iya. Semua orang batik semua gitu. Makanya ya kalau misalkan memang belum percaya diri buat keluar gitu ya, pakai jangan masker juga, nggak apa-apa. kasihan juga. Terus gini, di Pakai triknya nih, masker. kalau gue triknya ya, kemarin gue juga ngingetin ke istri, ke semua anak-anak semua. Kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar keramaian. Kalau bisa main di dalam rumah dulu deh musim kayak gini. Terus trik yang kedua, jangan makan sembarangan, itu udah pasti. Pokoknya di rumah gue aja tadi gue udah batasin, jangan banyak yang digoreng ya. Kalau bisa dikukus, direbus. Jangan jajan sembarangan. Jangan jajan sembarangan. Karena yang memicu tenggorokan kering itu sekarang jadi cepet banget ya. Iya. Terus kayak di ini, ayah, alhamdulillah tuh kemarin kan pagi-pagi sholat subuh di musola depan tuh di warga gitu kan. Itu ada berapa orang sholat modal dikit enggak, tapi jumlah batuk sama jumlah orang banyakan batuk enggak, karena subuh gitu. Yang satu yang satu wah itu kayak, wah ini kok jadi kontes batuk di musola. Kalau Anda sih ini pakai jeruk nipis sama kecap. Wah, Enak, lebih lega gitu. obat tradisional banget. Iya. Terus si abang itu jadi kayak udah sugesti. Jadi kalau batuk dia tuh pakai lemon, madu sama air anget. Itu tuh kayaknya lega gitu. Kalau ayah udah ketahuan ya, kalau ayah itu tidak mau memancing yang sesuatu bikin lengket di tenggorokan. Contohnya teh manis, ayah udah nggak pernah kan, nggak tahu sendiri. Es, nggak pernah ayah minum es kan. Terus yang kedua itu umpamanya buah-buah yang bergetah, yang baru banget dari pohon tuh ayah biasanya termasuk kayak mangga, nanas gitu. Meskipun enak ayah suka, tapi kalau musim kayak gini hindarin dulu deh, cari yang adem-adem kayak semangka, melon, jeruk juga cari yang manis. Ayah biasanya kalau musim kayak gini nih cari jeruknya yang manis. Ayah coba tanya, siapa tahu ada tips dari teman-teman di sana. Kalau menurut lu gimana? Tulis di kolom komen ya. Kalau mengatasi saat-saat musim kayak gini nih, kalau lu atau keluarga lu gimana? Tipsnya apa kalau misalkan kalau cuaca sekarang sih yang lebih seringnya batuk ya, lebih memicunya batuk. Ada nggak yang caranya dengan obat tradisional? Misalkan kayak kencur ya? Kencur, batuk itu kencur juga. Terus apa sih kalau orang Jawa itu kunyit yang masih murni banget tuh ndak? Diparut itu kan juga emang dia antibiotik. Biasanya sama orang tuh ya bener-bener yang masih air kunyit banget. Minum gini dulu, ntar baru dikasih manis-manisnya buat netralisir gitu. Terus ada juga orang yang pakai madu. Ada orang yang sugesti pakai madu. Iya, apapun Bapak tuh, madu kurma. Iya, apa-apa madu kurma. Jadi dan sebenarnya apapun yang kita konsumsi untuk obat itu tergantung sugesti kita ya. Kalau kita merasa pakai ini sembuh cepat. Nah, begitu juga penyebab penyakit. Kalau kita merasa suges, gua makan ini pasti ntar gua batuk. Beneran jadi batuk. Tapi kalau kita suges di diri kita, gue makan ini, besok sehat, jadi sehat. Kayak gitu ya, mudah-mudahan aja musim seperti ini cepat berlalu ya ndak. Amin. Ini udah bulan September, bentar lagi Oktober. Semoga Allah segera menurunkan curah hujan yang secukupnya, bisa membasahi semua, tapi juga jangan tiba-tiba banjir. Semoga dengan itu juga, nih lihat nih tanah rumah kita. Iya, meletak. Ini nih, kita mau nyiram kemarin baru separuh halaman. Mati lampu. Bukan mati lampu. Kenapa? Airnya habis. Nggak ada, mesinnya udah nggak bisa nyedot lagi karena air udah kering di bawah. Itu kebayangin enggak? Kita masih mending di sini enggak? Banyak daerah-daerah ini yang sudah kekeringan. Orang udah nggak bisa lagi nyuci dengan ini. Ingat ya waktu kita kemarin silaturahmi ke rumah mbak kita yang dulu? Iya. Warga itu mulai berbondong-bondong ngambil air dari sungai subuh-subuh untuk mandi, anaknya pergi sekolah. Kita masih alhamdulillah di daerah Tangsel ini masih ada air tanah yang bisa buat kehidupan kita sehari-hari ya. Pokoknya sih dengan keadaan kita banyak-banyak bersyukur. Kita apalagi itu yang utama dikasih sehat ya. Sehat itu udah paling nikmat. Udah pokoknya banyak-banyak bersyukur, jangan banyak-banyak halu ya. Iya. Yang namanya sakit itu nggak perlu banyak-banyak deh. Lu jangankan cuma di situ. Lu dikasih itu aja deh. Dikasih gatal di kuping tuh umpamanya kayak keluar bisul kecil di dalam kuping, kecil banget itu. Itu sakitnya sampai tenggorokan, ya kan?
Jadi nikmat Allah itu kadang-kadang berasa banget kalau nikmatnya udah nggak ada. Contohnya kayak dulu kita kayaknya, oh makan apa aja bisa. Sekarang kan udah milih-milih, giginya udah nggak kuat. Linu. Ya, udah ngilu. Terus dulu kita makan apa aja sehat. Sekarang salah dikit jadi batuk. Nah itu kan berarti nikmatnya udah dibatasin kan. Baik, makan apa yang bikin sakit? Hah? Jajan mulu minuman, nih. baik Makanya jangan suka jajan sembarangan. Kemarin juga demam kan sebelum abang. Nah, abang-abangan gue, dan gue kali lagi jaga kesehatan, jaga kebahagiaan karena orang bahagia biasanya selalu diikuti dengan kesehatan. Imun ya. Bahagia itu adalah satu imunitas buat kesehatan kita. Jadi lu sebelum penyakit datang, jangan sampai dia tertawa duluan. Penyakit datang kita ketawain dulu. Hahaha. Coba lu masuk ke badan gue, bisa apa enggak? Kita sekarang pakai prinsip gitu aja ya. Ada penyakit mau datang, siapa lu? Lawan gue kalau berani. Gitu ya Pak Ik ya. Sering-sering berjemur pagi-pagi ya. Iya, ntar jangan lupa diperes ya. Dan sore disetrika gitu. Apa itu? Iya. Jemur. Dijemur doang ntar apek badan. Ya abang-abangan gue, dan gue, semoga tayangan ini bermanfaat dan juga memberikan hiburan. Dan terima kasih yang udah mengikuti channel YouTube Abang Narji. Tapi mohon maaf, kita tayangnya tidak serutin dulu ya, karena mungkin juga kesibukan kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semua.